Meski nama tersangka, otak dan pelaku sudah dikantongi, polisi belum bergerak untuk melakukan penangkapan. Mari simak videonya. Dr. Sumi Hastri saat melakukan autopsi kedua jasad kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menyebutkan nama tersangka, otak dan pelaku telah dikantongi polisi. Bukan hanya sudah kantongi nama pelaku, otak dan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Dr. Sumi Hastri pun menyebutkan polisi mengetahui motifnya. Hal itu dikatakan Dr. Sumi Hastri pasca melakukan autopsi kedua terhadap jasad kedua korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pernyataan itu dilontarkan Bang Cecep di kanal YouTube miliknya. Hingga saat kata Bang Cecep, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dibantu makhluk astral tak kasat mata sehingga kerap mengaburkan pendeteksian secara gaib. Hingga saat ini masih ada makhluk gaib yang membantu untuk mengaburkan penerawang gaib sehingga membuat framing-framing di sekitarnya, kata Bang Cecep. Hal itu diungkapkannya di kanal YouTube sebelum pukul 3 dengan judul D4RKMAGICPERJALANAN panjang kasus Subang, bab kedua, rilis tanggal 16 Juni tahun 2022. Senada dengan Dr. Sumi Hastri bahwa hingga saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, barang bukti bahkan TKP. Tidak hanya itu, polisi pun telah mengagendakan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi, barang bukti dan beberapa titik TKP. Perlu diketahui polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 121, memeriksa lebih dari 216 item barang bukti dan 10 TKP, kata Ibrahim Tompo Kabid Humas Polda Jabar kepada desjabar.com, tanggal 14 Mei tahun 2022. Disebutkan pula operasi senyap mahkota telah dilakukan dalam melakukan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Operasi yang dinamai Sandi Operasi Senyap Mahkota dilancarkan itu bertujuan menyeret tersangka, otak dan pelaku yang belum terungkap juga. Kita sama sangat berharap agar kasus pembunuh ibu dan anak di Subang segera terungkap, cetusnya lagi. Untuk itu, kata Ibrahim Tompo, jikapun ada informasi yang beredar dan termasuk data teknis, bukan dari polisi. Data dan informasi itu dari sumber yang tidak bisa dipercaya dan akan mengganggu jalannya penyelidikan, penyidikan serta menjadi informasi menyesatkan publik. Diimbau kepada beberapa pihak yang melansir informasi terkait hal ini agar menghentikan memberikan info yang tidak faktual dan tidak mendasar, tuturnya lagi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.